Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam media sosial yang itu merupakan wadah, merupakan sebuah alat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim yang semakin baik, yang semakin kokoh ke depannya. Semoga kita tercipta yang namanya ukhuwah Islamiyah yang semakin baik sehingga menjadi hubungan yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang bersyukur, qanaah, ridha dan juga sabar. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang harus dijaga di dalam Islam, dan pada kesempatan kali ini topiknya yaitu tentang bersyukur, qanaah, ridha dan juga sabar. Bersyukur, qanaah, ridha dan juga sabar adalah empat sifat terpuji dalam Islam yang saling berkaitan. Jadi bersyukur, qanaah, ridha dan juga sabar ialah empat sifat terpuji yang saling berkaitan di dalam Islam. Maksudnya berkaitan itu bagaimana? Bahwasanya di situ saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Syukur adalah ungkapan terima kasih atas nikmat Allah. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat, maka sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di situ bisa kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atau syukur bisa dari segi perbuatan atau tindakan. Dengan cara apa di situ? Yaitu dengan cara bersedekah dan juga mendirikan sholat dan juga melakukan amal soleh yang lainnya, yang itu kita tunjukkan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari syukur ya. Qanaah adalah merasa. Ya, qanaah. Terus yang kedua yaitu definisi tentang qanaah. Di sini definisi yang kedua ialah qanaah. Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi qanaah itu artinya apa? Di situ kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Qanaah juga bisa dikatakan dia menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Ya, qanaah juga bisa berarti seperti itu. Sedangkan definisi ridha ya. Ridha adalah menerima takdir Allah dengan lapang dada. Jadi yang dimaksud dengan ridha apa di situ? Dia menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Ya. Orang yang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, maka dia sifat orang tersebut apa di situ? Ikhlas. Ikhlas
dan juga menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada di dalam takdirnya masing-masing. Makanya itu termasuk kepada ridho. Sedangkan yang dimaksud dengan sabar di sini adalah ketabahan dalam menghadapi cobaan. Dalam menghadapi cobaan tentunya kita selalu bertemu dengan yang namanya ujian dan juga cobaan hidup. Yang pastinya setiap orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui kesabaran dan juga keimanan dari hamba tersebut yang diujinya. Sedangkan penjelasan lebih lanjut tentang bersyukur dan juga qanaah dan juga ridha dan juga sabar saya akan jelaskan lebih jelas lagi atau lebih detail lagi. Sedangkan penjelasan bersyukur, syukur adalah mengakui dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan bersyukur secara detailnya, secara lebih rincinya apa di situ, mengakui dalam hati kita bahwa segala nikmat yang kita miliki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diakui di dalam hati, melainkan apa di situ diucapkan dengan lisan dan juga diamalkan dengan perbuatan. Itu adalah syukur. Salah satu contohnya misalkan hati kita mengakui bahwasanya segala nikmat yang kita miliki semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur dengan lisan bagaimana? Dilanjutkan syukur dengan lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan lagi dengan syukur perbuatan yaitu dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah bisa jadi di situ yaitu dengan cara meningkatkan sholat kita. Kalau misalkan kita sudah mendirikan sholat yang wajib, maka ditambah dengan sholat yang sunnah. Dan juga apa di situ? Menambahkan ibadah-ibadah yang lainnya sebagai rasa bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Baik berupa nikmat lahir maupun batin. Jadi nikmat itu memang sangat kompleks sekali. Nikmat lahir salah satu contohnya misalkan kesehatan badan. Nikmat lahir misalkan menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa materi. Bagaimana dengan nikmat batin tersebut? Yaitu dengan adanya iman kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Syukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dengan perbuatan dan juga hati. Itu makna bersyukur secara lebih detail dan juga lebih rinci lagi. Sedangkan yang selanjutnya yaitu penjelasan lebih detail tentang qanaah. Qanaah adalah merasa cukup dan puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita menerima segala sesuatu dengan cara apa? Di situ merasa cukup dari apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Itu termasuk kepada qanaah. Serta tidak terlalu terobsesi dengan dunia. Ya. Qanaah membantu seseorang untuk tidak serakah dan selalu merasa tenang dalam menjalani kehidupan ini.
Jadi kalau misalkan seseorang tidak terlalu terobsesi dengan dunia, maka apa, pada saat itu dia hidupnya, jiwanya juga merasa tenang, ya. Karena sejatinya nikmat itu sangat banyak, ya. Nikmat yang luar biasa yaitu adalah ketenangan jiwa dan juga hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Definisi dari qanaah seperti itu. Penjelasan dari ridho secara lebih detail atau secara lebih rinci. Yang dimaksud dengan ridho adalah apa? Di situ menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada, termasuk dalam hal yang tidak menyenangkan. Jadi yang dimaksud dengan ridho di sini apa? Di situ menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Baik takdir yang diberikan itu senang dan juga tidak senang. Baik yang diberikan adalah kesedihan dan juga kesusahan. Makanya di situ kalau misalkan kita sudah menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sukacita dan juga lapang dada, maka kita sudah termasuk orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ridha terhadap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridha tidak akan mengeluh atau menyalahkan takdir, tetapi berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia itu penuh dengan hikmah tersendiri yang kita bisa ambil di dalamnya. Setiap sesuatu yang kita hadapi setiap hari menjalani kehidupan, tentunya terdapat beberapa hal yang baru yang kita peroleh dalam kehidupan itu. Sehingga hal-hal yang baru tersebut, suatu kejadian atau suatu perbuatan yang kita perbuat, terdapat hikmah, pelajaran yang kita bisa ambil di dalamnya. Makanya di situ menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kepada orang yang sudah ridha menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Makna sabar secara luas atau secara lebih rinci. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari keluh kesah dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai ujian dan juga cobaan. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu apa? Di situ kemampuan untuk menahan diri dari apa? Dari keluh kesah. Tentunya dalam menjalani kehidupan itu kita seringkali apa di situ berkeluh kesah dari apa yang terjadi di dalam hidup kita. Makanya orang yang bersabar di situ ialah dia yang mampu untuk menahan diri dari keluh kesah kita sendiri. Dan juga apa di situ? Dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai ujian dan juga cobaan. Tetap teguhnya kita dalam hal apa di situ? Tidak pernah pesimis orangnya dan selalu optimis, selalu semangat dalam menghadapi cobaan hidup. Itu makna dari sabar. Bentuk dari sabar itu sendiri, dia orangnya sabar dan selalu optimis meskipun menghadapi berbagai macam ujian dan juga cobaan hidup. Sabar juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi dan juga hawa nafsu. Tentunya sering kita temukan di sini yang berkaitan dengan emosi dan juga hawa nafsu. Makanya mengendalikan emosi dan juga hawa nafsu juga termasuk kepada orang yang sabar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Hubungan antara empat sifat itu, ya,
Jadi bersyukur, qanaah, ridha, dan juga sabar itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Syukur, qanaah, ridha, dan juga sabar memiliki hubungan yang erat. Bagaimana hubungannya di situ? Seseorang yang bersyukur cenderung lebih mudah memiliki sifat qanaah. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya orang yang selalu bersyukur, merekalah dia yang sadar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seseorang sudah tersambung, sudah mengakui, sudah menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki yang namanya sifat qanaah, menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hidupnya. Karena ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Makanya kalau misalkan orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dia pasti mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari hati, lisan, dan juga perbuatan. Sifat qanaah akan membuat seseorang lebih mudah menerima takdir Allah atau ridha. Jadi orang yang punya sifat qanaah, menerima, yaitu dia orangnya itu akan memiliki yang namanya ridha. Sifat ridha, ya. Ridha apa di situ? Menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Dan ridha akan menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian. Nah, jadi di situ orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya akan memiliki sifat sabar. Ya. Sabar dalam menghadapi ujian dan juga tantangan hidup. Ya. Manfaat memiliki sifat-sifat terpuji. Dari 4 sifat itu yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua ialah qanaah, yang ketiga ialah ridha, yang keempat adalah sabar. Itu merupakan sifat-sifat yang terpuji yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Yang pertama, memiliki sifat-sifat terpuji. Akan apa di situ? Manfaat memiliki sifat-sifat terpuji. Yang pertama, mendapatkan ketenangan hati. Orang yang memiliki sifat yang 4 itu, yang pertama bersyukur, qanaah, ridha, dan juga sabar, dia akan memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa di dalamnya. Kenapa? Karena dia sudah ridha, sudah qanaah, sudah sabar orangnya dalam menjalani kehidupan dan juga selalu bersyukur, maka timbul yang namanya ketenangan jiwa di dalam hatinya. Terus yang selanjutnya, mendapat ketenangan hati dengan bersyukur, qanaah, ridha, dan juga sabar. Seorang akan merasa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani hidup. Salah satu contoh misalkan kebahagiaan itu bisa kita peroleh dengan cara kita bersyukur. Bersyukur dalam hal apa di situ? Bersyukur atas apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka bisa menimbulkan memunculkan yang namanya ketenangan jiwa dan juga kebahagiaan lahir dan juga batin. Terus manfaat yang kedua yang kita akan dapatkan, mendapat tambahan nikmat. Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat orang tersebut. Nikmat di sini dalam kompleks, dalam segala hal. Ada nikmat yang nampak dan juga nikmat yang tidak nampak. Makanya kalau misalkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang kita miliki. Terus manfaat memiliki sifat-sifat
terpuji, mendapat kemudahan dalam hidup. Sabar dan ridho akan membantu seseorang melewati berbagai ujian dan juga cobaan dengan lebih mudah. Jadi orang di situ kalau misalkan sudah memiliki sifat sabar dan juga ridho, maka dia akan apa? Di situ melewati berbagai ujian dan juga cobaan hidup dengan mudah. Kenapa? Karena orang yang sabar itu memang sedikit sekali. Dan kunci kesuksesan itu diantaranya ialah orangnya sabar dan juga ridho dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita. Terus yang selanjutnya, manfaat memiliki sifat-sifat yang terpuji yang selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan sifat-sifat terpuji, seseorang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang di situ yang mengamalkan sifat-sifat yang terpuji yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bersyukur, orangnya qanaah, orangnya ridho dan juga orangnya sabar, maka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kesabaran manusia dalam menjalani kehidupan dan juga takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sabar dan juga ridho dan juga qanaah dan juga bersyukur, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang berkaitan dengan qanaah. Ya. Qad aflaha man aslama. Ya, di situ ya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqah kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang hadis di sini, bahwasanya orang Islam itu memang sangat beruntung, ya. Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan kemudian Allah menganugerahkan kepada orang tersebut yaitu sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan rahmatku atau nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita menjadi seorang muslim yang pandai bersyukur. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
wa ali baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita semuanya dan juga kepada kedua orang tua kita semuanya dan juga kepada kaum muslimin muslimat mukminin mukminat dan semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel YouTube saya. Semoga ini menjadi perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.